Halo kawan, di sebelah saya ini ada tanaman yang sering kita jumpai dan biasa kita sebut dengan lidah buaya. Nah, kenapa dinamakan lidah buaya? Coba kita panggil buayanya dulu. Nah, oke. Bro, buka mulutnya bro. Ah. Ya. Oke, stop. Itu kalau kita lihat lidahnya memang memanjang ke depan, tapi lidahnya enggak bergerigi ya, dan tanaman ini bergerigi. Jadi ini dinamakan lidah buaya karena mirip perpaduan antara lidah dan giginya itu ya. Oke, sudah, tutup mulutnya dan pergi. Oke, kita lanjut, kita searching dulu. Oke, anggap aja ketemu. Ini berbagi aja ya. Saya bukan ahlinya di sini, jadi saya juga ingin tahu sebenarnya tanaman di lingkungan sekitar kita ini apa sih manfaatnya kan gitu. Berdasarkan penelusuran saya di dunia maya ini ya, bukan hanya Google ya, tapi juga berbagai sumber saya telusuri. Lidah buaya atau nama ilmiahnya itu aloe vera adalah tanaman sukulen yang terkenal karena manfaat kesehatannya, baik untuk perawatan kulit maupun pengobatan tradisional. Tanaman ini berasal dari daerah kering di Afrika Utara, tetapi sekarang tumbuh di berbagai daerah di dunia. Aloe vera memiliki daun tebal berdaging yang menyimpan gel bening yang kaya akan nutrisi. Ternyata tanaman ini memang ya bisa dibilang luar biasa, menyimpan banyak nutrisi gitu. Kemudian ciri-ciri aloe vera, yang pertama daun berdaging tebal. Jadi memang tebal nih, mungkin ini ada 1 cm ini. Apalagi kalau yang dibudidayakan itu ya, itu bisa gede-gede, mungkin jauh lebih gede dari ini. Kemudian ciri yang ketiga, bentuk roset. Daun tanaman ini tumbuh dalam pola roset, membuatnya terlihat menarik sebagai tanaman hias. Nah, maksudnya roset di sini itu tanaman ini mirip susunannya sama bunga roset itu ya, bunga roset, bunga apa namanya, mawar itu ya. Bunga mawar itu kan tumbuk-tumbuk bersusun dari bawah ke atas, muter melingkar gitu ya. Ini kan juga gitu. Jadi tingkat pertama ini, terus kedua, ketiga, keempat, 5, ke-6 dan seterusnya, muter gitu. Itu yang dimaksud dengan roset, yaitu tadi 3 cirinya. Kemudian manfaat aloe vera. Yang pertama, perawatan kulit. Gel yang ada di dalam daun aloe vera sering digunakan untuk menyembuhkan luka bakar, luka kecil, serta iritasi kulit. Kandungan antioksidan dan senyawa antiinflamasi dalam gel tersebut membantu mempercepat penyembuhan dan meredakan peradangan. Ya, tapi ini disclaimer ya, saya tidak menyarankan langsung menggunakannya. Kalau mau menggunakannya ya tanya sama ahlinya, ahli Pak Dul atau siapa gitu, atau orang di sekitar Anda yang berpengalaman atau berilmu dalam penggunaan tanaman ini. Saya sendiri nggak berani menggunakan secara langsung karena saya pernah merasakan itu agak gatal-gatal gitu ya, mungkin nggak tahu kenapa. Manfaat yang kedua, pelembab alami. Aloe vera sangat efektif untuk melembabkan kulit tanpa meninggalkan rasa berminyak. Ini membuatnya cocok untuk semua jenis kulit, terutama kulit yang kering atau sensitif. Nah, itu manfaat kedua, untuk kulit juga bagus. Kemudian yang ketiga, untuk penyubur rambut. Aloe vera sering digunakan dalam produk perawatan rambut karena dapat membantu mengurangi ketombe, menutrisi kulit kepala, serta memperkuat rambut. Gel dari daun aloe vera bisa digunakan sebagai conditioner alami. Wah, hebat juga dia ya. Kadang kalau kita merawat tubuh kita itu kan produknya beda-beda. Jadi untuk kulit atau pelembab itu kita beli khusus, kemudian untuk rambut kita juga beli khusus sampo misalnya. Dan ternyata dalam satu tanaman ini
mampu digunakan untuk berbagai perawatan tubuh kita. Bisa untuk rambut, bisa untuk kulit, dan sebagainya. Kemudian yang keempat, kesehatan pencernaan. Jus aloe vera dapat membantu melancarkan sistem pencernaan dan mengurangi gejala konstipasi. Selain itu, kandungan enzim dalam aloe vera dapat membantu dalam proses pencernaan dan detoksifikasi tubuh. Konstipasi itu apa ya? Konstipasi adalah itu kalau menurut pengertiannya di sini itu kondisi ketika seseorang mengalami kesulitan buang air besar atau BAB, atau frekuensi BAB yang lebih panjang dari biasanya. Biasanya seseorang dikatakan mengalami konstipasi jika buang air besar kurang dari 3 kali seminggu. Jadi itu di masalah pencernaan. Ini dokter atau ahli yang lebih tahu. Ini memang sering saya temui di market-market itu sudah ada kemasan yang dijual dalam bentuk minuman. Dan saya pernah mencobanya juga. Bentuknya seperti apa ya, nata de coco itu ya. Rasanya saya lupa tadi. Dan tanaman ini juga bisa digunakan untuk detoksifikasi tubuh atau untuk menghilangkan zat-zat beracun dalam tubuh kita. Mungkin gitu ya, mungkin ya. Kemudian manfaat yang kelima, sistem kekebalan tubuh. Lidah buaya banyak mengandung antioksidan yang membantu melawan radikal bebas serta meningkatkan sistem kekebalan tubuh secara keseluruhan. Jadi maksudnya kebal itu bukan kebal anti bacok gitu ya, tapi kebal terhadap penyakit mungkin. Luar biasa kan ya manfaatnya. Kemudian tentang perawatan tanaman aloe vera. Yang pertama, sinar matahari. Aloe vera membutuhkan sinar matahari yang terang namun tidak langsung. Tempat yang ideal di dekat jendela dengan sinar matahari cukup atau di luar ruangan pada tempat yang teduh. Ini pengalaman saya menanam di 2 tempat ya. Yang satunya tempat teduh, yang satunya tempat mulai pagi sampai jam 2 itu terkena terik matahari. Jadi memang ada bedanya. Kalau ini yang di tempat teduh ya, jadi lebih kelihatan seger hijau gitu. Tapi kalau di tempat yang terik matahari itu seperti ini. Jadi dia daunnya itu berwarna nggak hijau lagi dia, karena musim kemarau itu ya. Jadi daunnya nggak hijau, tapi lebih ke purple atau apa ini ya. Dan nggak bisa segede ini karena ya memang nggak terawat gitu kan. Kemudian perawatannya kedua, penyiraman. Karena tahan terhadap kekeringan, aloe vera tidak memerlukan penyiraman yang sering. Siram tanaman hanya ketika tanah benar-benar kering. Karena terlalu banyak air dapat menyebabkan akar membusuk. Kemudian perawatan yang ketiga, tentang tanah. Aloe vera lebih suka tanah yang berdrainase baik, seperti campuran tanah pasir, sehingga air tidak tergenang. Nah, jadi menurut pengalaman saya memang saya menempatkan tanaman ini di 2 tempat ya. Yang satu di tempat yang teduh, dan seperti ini hasilnya. Ini juga jarang saya rawat. Saya siram kalau saya lihat kekeringan gitu aja, tapi nggak teratur juga. Dan yang satunya yang ini diterik matahari, tapi juga kadang-kadang saya siram. Bahkan sebelum saya pindah ini ke pot ini ya, itu tanaman ini nggak terurus gitu ya. Bahkan selama musim kemarau itu pernah tidak tersiram sama sekali, tapi dia tetap hidup gitu. Jadi dia termasuk tanaman yang tangguh juga ini. Oke, kemudian penggunaan aloe vera dalam produk. Aloe vera banyak digunakan dalam produk perawatan seperti pelembab, masker wajah, lotion penyembuh luka, dan produk perawatan rambut. Tanaman ini sangat populer karena sifatnya yang alami, lembut di kulit, dan bermanfaat untuk berbagai masalah kulit dan rambut. Secara keseluruhan, aloe vera adalah tanaman serbaguna dengan manfaat luar biasa dalam bidang kesehatan dan kecantikan. Nah, ternyata tanaman ini luar biasa manfaatnya. Kalau saya sendiri
cuma menggunakan tanaman ini sebagai penyejuk pandangan saja, dan saya gunakan juga untuk pupuk kompos itu ya. Jadi ada juga yang mengatakan bahwa tanaman ini mengandung zat untuk mempercepat pertumbuhan tanaman di masa-masa awal penanaman itu. Saya gunakan itu untuk menyemai bibit-bibit gitu ya. Itu pernah saya gunakan. Atau kalau ada daun-daunnya yang sudah rendah-rendah gini, biasanya saya potong, saya taruh di tanaman-tanaman kecil yang masih butuh sering disiram itu supaya tidak terlalu panas gitu, menjaga kelembapannya gitu. Jadi itu manfaat dari tanaman lidah buaya atau tanaman di sekitar kita. Satu quote untuk tanaman ini, aloe vera mengajarkan kepada kita bahwa dalam tanaman ini terdapat kekuatan untuk menyembuhkan dan bertahan. Gitu ya. Baik, sekian, terima kasih telah menyaksikan.